Selamat sore Bu Vini. Ya, ini saya Kevin Valentino Lim. Ini saya sudah ketiga kali record karena yang pertama saya korup, kedua saya sudah berhasil upaya salah materi, dan ketiga ini saya baru nengok materinya. Oke, jadi nama saya Kevin Valentino Lim dari kelas 10 TKJ. Jadi ini adalah tugas proyek akhir saya untuk semester genap ini, dan Ibu Vini memberikan dua model soal dan saya memilih model kedua, yaitu membuat sebuah video tentang membuat sebuah aplikasi yang telah disediakan soalnya oleh Bu Vini. Jadi soal yang diberikan Bu Vini itu seperti ini ya. Jadi ini adalah soal yang Ibu Vini berikan. Jadi saya akan membuat programnya. Batas waktunya sih 10 menit. Saya akan usahakan semaksimal saya untuk membuatnya 10 menit. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Jadi di programnya kita bisa lihat kita harus membuat sebuah program yang nanti bisa menginput kode perjalanan kita dan juga bisa otomatis mengeluarkan daerah tujuan sesuai dengan kode perjalanan, biaya per hari, dan hadiahnya. Kita langsung mulai aja programnya. Oke. Jadi kita langsung ke label aja. Kita buat label. Label itu fungsinya untuk apa ya? Label menunjukkan kata gitu ya. Jadi kode perjalanan misalnya ya gini. Kalian bisa besarin kalau mau. Tapi bagi saya oke lah, sudah pas. Jadi kita kecilin lagi. Kode perjalanan baru kita ingin buat lagi di sini. Apalagi kita nengok kode perjalanan biaya per hari, berarti ya biaya per hari ya. Kita akan buat biaya per hari. Caption kita hapus, biaya per hari. Oh ya, sebelum itu saya lupa, saya harus menjelaskan dulu judul dari program ini. Jadi judul program ini adalah Biro Perjalanan. Dan cara kerja Biro Perjalanan ini pada dasarnya adalah saat kita menginput sebuah kode perjalanan, yang contohnya JKTA 01, maka otomatis daerah tujuan ini bakal keluar Jakarta, dan yang akan keluar lagi selanjutnya biaya per hari. Nah, Jakarta ini kan per harinya 520.000, berarti dia akan langsung otomatis keluar 520.000 di sini. Lama perjalanan misalnya lebih dari 5 hari, maka dia hadiah di sini payung. Dan jika kurang dari 5 hari, maka hadiahnya kosong. Baru setelah itu total biaya akan dapat dari biaya per hari. Ya, biaya per hari dikali lama perjalanan kita. Oke, kita akan langsung lanjut lagi ke programnya. Jadi kita telah buat kode perjalanan biaya per hari, baru kita harus bikin lagi lama perjalanan dulu ya. Kita akan buat sebuah label lagi, lama perjalanan. Kita kecilkan di sininya. Oke. Setelah dari lama perjalanan kita buat lagi hadiah. Oke. Kita kembali ke Visual Basic. Ini kita ganti ini label captionnya ke hadiah. Oke. Untuk kode perjalanan saya akan menggunakan combo box agar kodenya itu bisa lebih dari satu. Selanjutnya biaya per hari kita akan isi dengan text box. Kenapa? Karena text box itu kita bisa menginputkan data, dan kita untuk biaya per hari kita nggak perlu deh untuk input data. Kita akan pakai label aja agar biayanya tidak bisa diubah-ubah oleh user yang menggunakan program ini. Jadi lama perjalanan baru kita menggunakan text box karena kita harus input berapa lama kita perjalanannya. Oke, setelah itu hadiah juga kita akan menggunakan label. Oke. Juga akan menggunakan label juga. Di sini teksnya kita bersihkan aja agar programnya clear ya. Jadi nggak ada teks yang tidak berguna. Oh sorry, download teksnya siap. Caption juga kita hapus. Oke, ini sudah siap. Untuk layoutnya tinggal kita tambahkan button. Oke, button yang pertama saya akan bikin function add agar saya bisa meng-add kode-kodenya di sini. Kedua, saya akan bikin button refresh. Ya, saya akan buat refresh agar saat sudah memasukkan kode yang baru, ketika refresh dia bakal terdeteksi di sini karena program ini belum secara real time. Jadi karena ini masih yang sederhana saja. Oke, kita lanjut lagi. Setelah refresh kita akan buat tampilkan. Tampilkan tuh fungsinya adalah misalnya ini saya tekan ke tampilkan dan misalnya kode ini Jakarta, dia akan otomatis keluar biaya per harinya berapa. Nah, itu fungsinya dari tampilkan. Selanjutnya kita akan bikin total atau ya total, jadi dia akan menghitung biaya per hari dikali lama perjalanan.
Selanjutnya 2 button lagi kita akan buat clear dan exit. Oke. Exit. Oke. Jadi ini maaf jika layout programnya kurang rapi karena saya terburu-buru. Di add ini selanjutnya kita akan buat sebuah form baru lagi. Open. Fungsi dari form ini adalah untuk saat kita ingin add ini, saya membuat itu di form lain agar tidak terlalu sempit lah di sini. Jadi dia akan nge-add tuh di form ini, yaitu layoutnya seperti ini yang akan saya buat. Kita akan buat sebuah label lagi, misalnya namanya kode gitu ya. Baru di sini kita isi text box, karena kita perlu input dari user. Oke, teksnya kita kosongin, mana teksnya? Teks, kosongin. Baru kita buat sebuah button lagi, misalnya nama captionnya add. Oke, ini adalah form layout programnya. Sekarang kita ke form 2 aja. Di sini kita double klik di add buttonnya agar kita bisa langsung ke code editor. Saya akan pindahkan ini switch ini ke general agar saya bisa membuat sebuah variable yang bisa digunakan untuk semua form. Jadi saya akan buat sebuah variable public dengan nama A dengan tipe datanya string. Oke, kenapa saya buat ini public? Karena pertama, variable ini harus bisa diakses dari form lain. Ya, karena kalau saya buat seperti ini aja, saya buatnya misalnya dim, ya. Kalau di Visual Basic kita membuat variable dim, ini hanya bersifat lokal. Jadi hanya bisa digunakan di form itu aja. Jadi saya ingin dia itu buat di public agar form lain bisa digunakan. Langsung aja kita bikin A sama dengan text1.text. Jadi fungsinya ini adalah saat kita mengklik button ini, maka otomatis variabel A ini terisikan dengan apapun yang ada kita ketik di text box ini. Oke, kita telah buat itu. Dan sekarang di add ini kita akan bikin form2.show. Jadi dia akan memunculkan form ini. Nah, dia akan memunculkan form ini. Di sini juga saya akan bikin unload me, fungsinya untuk menutup formnya. Jadi setelah kita telah menginputkan kode baru, kita akan menutup form ini. Oke. Berarti fungsi add kita ini sudah siap. Baru sekarang kita tinggal bikin. Kita coba tes dulu ya, kita testing. Add, misalnya tes. Oh iya, saya lupa. Sebelum itu kita harus dulu buat function refresh. Oke, function refresh ini kita akan buat seperti ini. Combo one.add_item form2.a. Oke, apa maksudnya? Pertama, kita ingin memasukkan variable A tadi, datanya itu ke dalam combo boxnya dengan cara combo one.add_item. Dia akan menambahkan item atau data ke dalam combo box ini. Kenapa saya pakai combo box tadi? Karena combo box ini bisa memasukkan beberapa data sekaligus. Dan tinggal kita spasikan saja. Habis itu form2.a. Kenapa seperti ini? Karena pertama, variabel A ini kan letaknya di form 2. Ya udah, kita tinggal bikinnya form2.a. Dan misalnya variabel ini A ini misalnya di form 3, ya udah kan ganti aja form 2 ini ke A. Kita coba run lagi. Kita masukin kode perjalanannya, misalnya kodenya 1 2 3 gitu kan. Contoh aja. Kita refresh, akan muncul 1 2 3. Oke, function add kita sudah berhasil tampilkan. Nah, di sini nih. Kan di soal ini kita akan hanya mendapatkan 4 kode ya. Berarti kita kembali ke Visual Basic. Mana Visual Basic kita? Visual Basic. Oke, sebentar ya. Tidak bisa di split screen, maaf. Oke. Jadi otomatis di kode kita hanya kan terdeteksi 4. Berarti if combo one.text sama dengan mdn, then maka daerah tujuan kita yang ada di kode ini tadi, mana ada form 2 form 1. Oh iya, saya lupa bikin daerah tujuan, sorry. Kita akan tambahkan lagi. Aduh, maaf, saya katakan kita naikin kode perjalanannya, baru kita tambahkan label. Kita akan bikin sebuah daerah tujuan. Maaf, saya lupa untuk buat itu. Daerah tujuan kita bikin itu dengan label aja, karena saya nggak mau
daerah ini bisa diubah-ubah oleh user. Oke, kita hapus. Jadi daerah tujuan itu menggunakan label 8. Berarti di kode ini kita bikin label 8 dot caption sama dengan Medan. Oke, maksudnya adalah jika komboan ini, value dari komboan ini adalah MDN, maka label 8 ini akan memunculkan tulisan Medan. Oke, baru kita bikin else if komboan dot text sama dengan selanjutnya tadi ada mana ini? Yang ini, kalau selanjutnya JKT maka dia Jakarta ya. Kita kembali JKT dan label 8 dot caption sama dengan Jakarta. Kita kembali ke apanya lagi, jika BDG maka dia Bandung ya. Jadi logikanya sama aja. Jadi else if lagi. Kenapa saya pakai else if? Karena selain jika. Jadi selain JKT misalnya dan jika lagi, maka dia akan menjalankan lagi apa statement selanjutnya. Jadi else if combo1 dot text sama dengan apa tadi? BDG dan label 8 dot caption sama dengan Bandung. Oke, baru else if lagi combo1 dot text sama dengan apa lagi tadi setelah BDG PKU ya, kita akan buat PKU dan label 8 dot caption sama dengan Pekanbaru. Oke, kita jangan lupa end if. Setelah kita menggunakan if, kita coba run programnya. Add tadi apa, JKT ya, misalnya JKT refresh, ada keluar JKT, kita mau add lebih lagi bisa, misalnya tadi kan BDG ada juga, add refresh, kalau misalnya ada BDG kita add lagi PKU, add refresh. Oke, add tadi terakhir apa, MDN, add refresh. Oke, semuanya ada, kita tekan tampilkan daerah tujuan Jakarta, tampilkan Pekanbaru, baru ke MDN, tampilkan Jakarta Medan. Oke, sekarang biaya per hari. Biaya per harinya itu kita sama aja ditampilkan ini, kita akan membuat lagi logikanya. Baru kita buat lagi if, tapi di luar if ini, if label 8 dot caption sama dengan kalau Medan tadi, jika Medan maka biaya per hari 450.000. Berarti kita kembali ini if label sama Medan 10, biaya per hari tadi di label 5 ya, di label 5. Berarti if label 8 berarti label 5 dot caption sama dengan 450.000. Oke, baru else if lagi label 8 dot caption sama dengan Jakarta dan label 5, ini logikanya sama aja, dia hanya ngulang-ngulang terus. Nah, kalau kita tengok Medan Jakarta itu 520.000, jadi 520.000. Oke, karena ada ngulang-ngulang kita copy paste aja agar cepet. C P V. Oke, Jakarta sudah, kita bikin lagi ke Bandung. Maka duitnya 325.000. Oke, kita bikin 325.000 ya, 325.000. Oke, dan terakhir Pekanbaru ini baru kita bikin dia 230.000. Oke, 230. Oke, dan seperti biasa setelah menggunakan if jangan lupa menggunakan end if. Oke, kita coba run programnya sekarang. Kita pakai satu contoh aja ya biar cepet. Tadi apa, JKT ya, contohnya aja. Add refresh JKT, tampilkan, dia otomatis keluar segini. Sekarang lama perjalanan. Oke, sekarang kita tinggal bikin hadiah. Oke, jadi hadiah ini kan didapat jika lama perjalanan ini lebih dari 5 ya, lebih dari 5. Oke, jadi sekarang yang kita buat adalah kita kembali ke formnya.
ditampilkan juga deh ya, kita tampilkan juga. Ini text box 1 ya, jadi if text1 dot text sama dengan lebih besar dari 5, then sorry saya lupa, if text 5 then maka tadi label berapa ini? Label 6 ya, label 6. Label 6.caption sama dengan payung. Else saja langsung label 6.caption sama dengan strip gitu ya. And if kita coba run programnya, baru kita add jkt, add refresh jkt, lama perjalanan misalnya 4, tampilkan dengan call strip. Dan jika ini 6, tampilkan payung. Oke, berarti kita sudah selesai semua di sini. Sekarang kita tinggal bikin total. Oh ya, saya juga lupa bikin layout total, maaf. Kita bikin lagi ya di sini terakhir. Buka aja. Berarti label di sini kita tambahkan sebuah label untuk sebagai total biaya. Sorry saya typo, total biaya. Setelah itu dari total biaya kita bikin pakai label lagi agar si user yang menggunakannya tidak bisa mengganti-ganti. Dia hanya bisa diganti sebatas di text box dan lain-lain. Dan value-value di sini tidak bisa diganti. Total biaya itu berada di label 10. Berarti di total. Berarti logika dari total biaya ini kan biaya per hari kita dikalikan lama perjalanan kita kan. Nah, biaya per hari dan lama perjalanan kita ini itu kan masih dianggap string. Ya, dan string itu nggak bisa dikalikan. Jadi kita harus mengubah string ini ke integer. Gampang banget caranya. Sebelum itu ini adalah label 10 ya. Oke. Label 10 dot caption itu untuk memunculkan tulisan gitu ya. Kita akan menggunakan function file. Jadi buka kurung. File itu fungsinya berguna untuk mengubah tipe data dari string ke integer. Jadi value dari biaya per hari kita ini yaitu di label 5. Label 5.caption kita tutup. Kita kalikan dengan lama perjalanan kita, yaitu text1 ya. Oke. File lagi karena ada dari string text1.text. Oke, udah selesai. Kita coba ya. Jalankan, kita add, kita pakai satu contoh aja biar cepet. Sorry ya. jkt add refresh jkt, baru kita tinggal tampilkan. Oh ya, sorry saya lupa. Kita jalankan add jkt add, baru refresh jkt, saya kalikan 5 gitu kan, tampilkan. Ini kan nggak ada apa ya, baru kita coba total, maka hasilnya segini, 7.600.000 ya. Kalau sekarang kita tinggal bikin clear dan exit. Kita keluar ya programnya, kita ke form 1. Clear gampang, logikanya kita tinggal bersihkan semua yang ada di sini atau membuatnya kembali ke no value. Oke. Jadi combo one.text sama dengan ini, baru tadi apa lagi saya lupa, 85 ya, 85. Label 8.caption sama dengan ini, label 5.caption sama dengan ini. Ini by the way tanda kutip 2 ini maksudnya nilai kosong, jadi nilainya nggak akan ada apa-apa, yaitu kosong. Baru text1 ya, text1.text sama dengan kosong lagi. Ini text1 kan, ini baru label 6 dan 10. Label 6.caption sama dengan ini, baru label 10 ya dia. Saya lupa, coba kita cek lagi. Oke, label 10 udah bisa. Label 10 pakai pas. Sekarang exit, yaitu kodenya unload me tadi seperti yang saya bilang. Oke, kita coba run program ya. Add jkt add refresh jkt, misalnya 2 hari gitu kan, tampilkan dia nggak ada hadiah. Kita totalkan dia 1.400.000. Jadi kita clear, bisa. Jadi tetap nge-save di sini. Tak lagi misalnya tadi seperti apa, PKU ya, PKU add refresh, kita pakai PKU misalnya 6 hari gitu kan, tampilkan
Oke, ada hadiahnya payung. Kita total ini hasilnya. Kita clear. Exit. Oke, jadi sekian saja program dari saya ini. Oke, ini itu tadi buktinya bahwa programnya berhasil. Em, jadi sepertinya ini saja untuk tugas proyek akhir saya untuk semester genap ini. Saya mohon maaf jika video ini banyak kekurangan. Dan saya juga mohon maaf kepada Bu Vini misalnya saya ada buat kesalahan selama 1 tahun ini di kelas 10. Jadi ini adalah tugas dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Gavin Frantino Lim dari kelas 10 TKJ. Terima kasih.